Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria disabilitas diamuk warga setelah diduga menyekap dan memperkosa seorang guru mengaji. Seorang warga negara asing diduga melakukan hipnotis terhadap karyawan sebuah agen jasa penukaran uang. Seorang mahasiswa asing asal Sudan menjadi korban penipuan saat mencari tempat kos melalui media sosial. Kita ke informasi pertama. Seorang pria disabilitas diamuk warga setelah diduga menyekap dan memperkosa seorang guru ngaji di Kabupaten Pali. Sementara korban harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pria ini terkulai lemas penuh darah usai diamuk massa. Ia diduga menyekap dan memperkosa seorang perempuan. Aksi ini terjadi di Desa Sinardewa, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Peristiwa bermula saat korban yang juga seorang guru mengaji hendak mengambil wudhu di sebuah masjid tidak jauh dari rumahnya pada Rabu lalu. Pelaku yang tiba-tiba muncul langsung membekap mulut korban dan membawanya ke sebuah pondok yang berada di kebun karet. Mirisnya dari dalam pondok, korban disekap dan diperkosa pelaku yang merupakan pria disabilitas. Pekerjaan korban itu belum ada ustazah kalau di sananya, guru ngaji, bantu guru ngaji. Ini informasinya pelaku tidak bisa berbicara dan mendengar. Jadi upaya pemeriksaan yang seperti apa yang kita lakukan, Pak? Ya benar, untuk pelaku memang tunawicara dan tunarungu. Jadi kami meminta bantuan dengan sekolah SLB di Pali ini. Nah setelah itu ada jeritan, terus itu pas ada jeritan tuh sampai paginya itu ditemukan satu buah golok, sepatu dan topi. Terus sekitar jam 7 pagi cewek tersebut pulang berjalan kaki dari hutan menuju ke rumahnya. Terus masyarakat nih sama linmas kita nyebar cari si pelaku. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pali. Jika terbukti bersalah, sang pelaku akan terancam hukuman kurungan 12 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Merasa dilecehkan saat ikuti kegiatan keagamaan, seorang perempuan melaporkan seorang pemuka agama ke polisi atas dugaan pelecehan seksual. Korban merasa dibully dan dilecehkan saat terlibat adu mulut. Adu mulut ini terjadi antara seorang perempuan dengan seorang pemuka agama di sebuah kelenteng yang berada di kota Palembang pada Kamis lalu. Korban berinisial Y diduga mengalami pelecehan seksual saat didorong oleh terlapor berinisial AJ di muka umum. Tak terima atas peristiwa itu, korban melaporkan perbuatan pelaku ke Mapolrestabes Palembang atas dugaan pelecehan seksual. Tak hanya pelecehan seksual, korban juga mengaku diancam hingga diteror oleh terlapor yang dipicu masalah pribadi antara keduanya. Jika klien kita datang, itu langsung disambut dengan ucapan kepedulian, dengan perkataan-perkataan yang tidak memang harus diucapkan terhadap terlapor. Jadi akibat tersebut kita harus melaporkan ke Polrestabes Palembang. Pasca peristiwa ini, korban mengaku mengalami trauma karena dipermalukan di tempat umum saat tengah beribadah. Korban berharap kasus ini dapat segera ditindaklanjuti oleh penyidik Polrestabes Palembang. Sementara saat dikonfirmasi, terlapor AJ membantah telah melakukan pelecehan seksual seperti yang dituduhkan pada dirinya. Dan ia akan menempuh jalur hukum terhadap korban. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Sebuah mobil yang dikendarai anggota Polri terguling di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Palembang. Diduga sopir mengantuk saat berkendara. Mobil ringsek parah di bagian depan dan atas.
usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Palembang pada Kamis pagi. Kuatnya hantaman membuat 2 orang penumpang mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Salah satu korban merupakan anggota Polsek Saku bernama Brigadir Yudi. Menurut saksi mata, mobil dengan kecepatan tinggi melaju dari arah Pasar Kuto menuju arah Lemabang. Diduga sang sopir mengalami microslip atau mengantuk hingga mobil lepas kendali menabrak pohon yang berada di median tengah jalan hingga terguling di jalan yang berlawanan. Petugas Dishub dan Satlantas Polrestabes Palembang langsung melakukan evakuasi terhadap badan mobil yang menutupi badan jalan. Setelah lebih kurang 2 jam, mobil akhirnya bisa dievakuasi. Mobilnya terbalik Bang ya? Iya. Dia sempat nomor pohon dulu berarti ya? Pohon dulu dari arah mana nih Bang? Dari arah mana? Oh dari arah veteran ya? Dari habis dari pasar Jakabali. Oh habis dari pasar? Iya jualan sayur Pak. Jualan sayur. Lakinya berisi. Oh. Karena hilang keseimbangan menabrak pohon dan trotoar. Jadi laka tunggal atau seperti apa? Laka tunggal. Untuk korban kondisi seperti apa? Kondisi korban sadar, hanya luka di bagian kepala. Kasus kecelakaan tunggal ini tengah ditangani Satlantas Polrestabes Palembang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Terjatuh saat hendak menyalip, seorang perempuan pengendara sepeda motor tewas terlindas truk. Korban tewas usai mengalami luka berat di bagian kepala. Oh ya Allah, terjadi kecelakaan. Jatuh dari kendaraan dan tewas terlindas truk. Itulah yang jadi penyebab Mira Septiani menutup usia. Kecelakaan terjadi di Jalan Haji Abdul Rozak, Kota Palembang pada Sabtu siang. Korban terjatuh saat hendak menyalip truk tanpa muatan yang melaju dari arah yang sama. Diduga korban tersenggol kendaraan lain sebelum akhirnya terjatuh hingga terlindas. Korban tewas usai mengalami pendarahan dan luka berat di bagian kepala. Jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Hermina Palembang untuk mendapat perawatan. Polisi mengamankan sopir truk yang terlibat kecelakaan ke pos lalu lintas Pakjo Palembang. Truk yang datang dari arah Simpang Selentang mengarah ke Simpang Bakar. Tiba di seputaran Revo Auto, motor yang berada di samping kanan mobil terjatuh. Usai kecelakaan, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka yang berada di kawasan Sungai Buah, Kecamatan Kalidoni, Palembang untuk dimakamkan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Gagal curi sepeda motor berakhir dengan luka-luka karena dihakimi warga. Itulah yang dialami 2 pelaku pencurian motor di Palembang. Salah satu modus pelaku meminta diantar ke lokasi yang sejalan dengan korban. Pria bernama Diki Darmawan ini harus jadi bulan-bulanan warga yang geram usai aksi percobaan begal yang dilakukannya pada Rabu lalu. Korban ialah Noviansyah, seorang mahasiswa yang ia temui di Jalan Letu Karim Kadir, Kota Palembang. Saat itu korban hendak pergi kuliah. Korban yang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh pelaku. Kemudian pelaku meminta menumpang diantar ke satu tempat yang satu arah. Tak menaruh curiga, korban lantas memberikan tumpangan. Namun saat di tengah jalan, pelaku menyuruh korban membeli minuman di warung. Saat korban lengah, pelaku berusaha melarikan sepeda motor milik korban. Korban yang curiga langsung menarik pegangan tangan sepeda motor. Namun naas terseret sejauh 50 meter. Korban yang berteriak mengundang warga untuk membantunya, kemudian menghajar pelaku. Pelaku mencegah untuk diambilnya motor tersebut, namun yang pelaku tersebut tidak mau berhenti. Akhirnya sang korban terseret sejauh 4 meter. Setelah kejadian tersebut, si korban berteriak dan akhirnya banyak masyarakat yang datang ke lokasi tersebut. Maling sepeda motor dihakimi warga juga terjadi di Jalan Pulau Layang, Kota Palembang. Pelaku babak belur hingga terluka di bagian kepala. Beruntung nyawa pelaku yang bernama Dede Irawan berhasil diselamatkan oleh seorang petugas Dinas Perhubungan Kota Palembang yang tengah melintas.
Mulanya pelaku mencuri sepeda motor milik seorang mahasiswa di Jalan Panjaitan Pelaju. Namun karena kepergok korban, hingga terjadi aksi kejar-kejaran di jalan. Rupanya pelaku memang spesialis pencurian sepeda motor di wilayah Kota Palembang dan Ogan Ilir. Untuk kronologinya, pada saat TSK ini mencuri motor, ternyata ketahuan oleh pemilik motor tersebut, lalu dikejar. TSK itu panik, lari membawa motor tersebut. Pada saat sampai di Pulau Layang, dia meninggalkan motor dan lari ke dalam rumah kosong. Di rumah kosong itu dikejar oleh massa, dan langsung juga anggota yang mendapat informasi langsung datang ke tempat TKP itu dan langsung diamankan. Sempat terkena pukulan juga oleh massa sehingga langsung diamankan juga polsek oleh anggota Polsek Pelaju. Tersangka terancam kurungan 7 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal tentang pencurian. Dedi Irwansyah dan Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang.